tools yang bisa digunakan untuk bisa melanjutkan di perkuliahan 12 ini. Di perkuliahan pertemuan 12, materi kita melanjutkan materi sebelumnya dengan harapan kalian sudah menguasai apa yang diajarkan oleh uh, dosen di pertemuan 11. Nah, yang kita akan bahas adalah integral lipat 2 atas, bukan persegi panjang. Itu sub chapter yang akan kita bahas selama satu pertemuan ini. Kemudian apa yang kita butuhkan tentu saja pemahaman yang lengkap mengenai integral lipat 2 di pertemuan sebelumnya. Cukup berat tugas kita hari ini karena ada beberapa bentuk integral yang sebenarnya harus kita kuasai di satu pertemuan. Ada beberapa sub chapter. Jadi kita mau membahas bagaimana kalau daerahnya itu bukan suatu persegi panjang begitu kan. Bagaimana kalau dia dari polar koordinat begitu. Kemudian bagaimana mengaplikasikannya. Tapi mudah-mudahan waktunya cukup. Kalau tidak ya kita agak kebut sedikit gitu atau minggu depan ya kita harus melanjutkan sehingga apa yang sudah dirancang sesuai pelaksanaannya. Oh iya, untuk minggu ini kita masuk ke 15.2. Oke, saya share dulu ya bukunya ya. Oke. Oke, ini kita bahas 15.2. Coba dilihat 15.2 ini. Nah, sebelumnya itu kita review sedikit apa sih yang sudah kalian bahas di 15.1. Di 15.1 ini kalian harusnya sudah bisa menjelaskan, bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan definisi dari integral. Di sini integralnya bukan integral satu paubah begitu kan, tapi di sini integralnya untuk dua paubah, tiga paubah, empat paubah. Tentunya bukan hanya definisi integralnya saja, tapi bagaimana perluasan definisi integral yang sudah kalian dapat di kalkulus lanjut. Sekarang kita ke kalkulus poba banyak dengan permasalahan yang lebih kompleks sebenarnya. Kalau kita lihat di sini, eh, wow, ternyata kalau kita punya dua sumbu X dan sumbu Y, kemudian kita mau menghitung integralnya, ini perjalanan yang sudah dilakukan di kalkulus lanjut ya. Bagaimana pada akhirnya kita bisa menghitungnya. Nah, sekarang kalau kita perluas, begitu kan? Kalau kita perluas, bagaimana untuk menghitung volume dan double integral? Nah, ini sudah dijelaskan minggu lalu. Tentunya kita sama saja pendekatannya itu dengan aproksimasi, kemudian dengan menghitung luasnya pakai jumlah Riemann dan limit, sehingga di akhir kita dapatkan definisi formulasi untuk menghitung integral kalau dia ini double integral itu bagaimana sih di sini? Hampir-hampir mirip saja formulanya perluasan dari apa yang kita bahas di kalkulus lanjut. Di sini kita lihat kalau double integral untuk fungsi f gitu sehingga kalau bentuknya adalah masih rectangle atau persegi panjang di sini kita lihat double integrationnya adalah menggunakan limit kemudian menggunakan sigma gitu kan kemudian di sini masih menggunakan eh, pendekatan geometri mengaproksimasi luas daerah kalau di sini bukan luas ya tapi volume sehingga kita dapatkan definisi double integral. Nah tentunya ini harus dikuasai nanti di penerapannya. Sekarang kita lihat dulu ke bawah. Nah, ini sudah ya. Kemudian ya saya harap sudah diberikan contoh soal sehingga bisa menggunakan definisi untuk double integral tadi. Sebentar saya perbesar dulu. Oke. Kemudian ini midpoint rules. Bagaimana kalau di kalkulus lanjut itu ada namanya titik tengah dan menggunakan jumlah Riemann. Kalau di kalkulus di multivariable kalkulus kita ada mid rules for double integrals. Nah, yang ini nih di sini. Nah, sekarang Pobi ini sudah ya, sudah dibahas Pobi ini minggu lalu. Sudah? Ini salah satu teorema yang cukup banyak bisa digunakan juga untuk penyelesaian masalah. Sudah dibahas belum ini?
Halo, Ya sudah, Bu. sudah ya, Fubini. Oke, kalau gitu, hmm, sudah itu ada tiga sub sub chapter yang harus dikuasai sudah dibahas minggu lalu. Nah, di minggu ini apa pembahasan kita? Nah, pembahasan kita sengaja saya pakai buku ini langsung karena buku ini tahapan dalam merumuskan apa sih namanya teoremanya itu cukup cukup spesifik dan ada gambarnya sehingga lebih mudah dipahami kalau untuk apa namanya untuk formulasi teoremanya. Tapi kalau untuk pembuktian ya buku Parsel memang lebih enak dibacanya gitu. Jadi ya kita melengkapi saja ada yang Parsel kemudian ada yang buku ini. Nah, sekarang kita lihat kalau kita eh, lihat apa yang sudah kalian pelajari di kalkulus dasar, kalkulus lanjut, kemudian di kalkulus purba banyak, terutama di minggu lalu. Sekarang kita mau melihat bagaimana, sorry ya, sorry ada kendaraan tadi. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung memecahkan permasalahan integral lipat dua kalau daerahnya itu bukan persegi panjang. Sekarang kita lihat, kalau kita diberikan fungsi, kemudian fungsinya itu adalah begini, f, kemudian fxy, kemudian fungsinya itu definisinya seperti ini. Kita katakan dia fxy. Sorry ya kalau tulisannya kurang bagus begitu. Mudah-mudahan kalian mengikuti walaupun tulisannya kurang bagus, kurang terbaca gitu, tapi tetap bisa mengikuti penjelasannya. Di sini ada dua kondisi ketika fxy-nya itu jika fx-nya ada di D, D-nya ini apa? Domain. Dalam hal ini kita bentuknya yang ini ya, yang bentuknya orange ini. Tuh. Kemudian nol kalau R-nya itu dia ada di dalam sini tapi bukan di D. Jadi ada dua kondisi. Jadi kita punya suatu fungsi, kemudian fungsi itu dapat dikatakan sebagai nilai f, x, y sama saja ya di sini sebenarnya hanya saja dia terdefinisi di daerah D. Sementara satu lagi itu dia terdefinisi tapi di R sehingga dia hasilnya adalah nol. Nah, ini fungsinya. Itu kita tahu dulu fungsi fungsi untuk double integral ini yang seperti apa. Kemudian kalau kita lihat sekarang prosesnya adalah bagaimana kalau kita mau mendefinisikan ini. Bagaimana kalau kita mau mendefinisikan double integral untuk daerah untuk F tapi dia ada di D gitu. Nah, gimana ya cara menyelesaikannya kalau kita punya satu daerah bentuk domainnya seperti ini. Tapi ini tentu saja bukan hanya di bentuknya di dua dimensi ya, tapi sebenarnya ini bangunnya tuh bangun ruang gitu. Nah, gimana cara menghitung integralnya? Nah, kalau di sini tadi dia hanya menunjukkan bangun ruangnya itu dalam pandangan yang dua dimensi terbatas, di sini kita diberikan gambaran yang lebih lengkap, yaitu ada sumbu Z-nya, sehingga bentuk gambarnya seperti ini. Jadi jangan bingung ya, oh, jadi kita punya kemampuan spasial yang bagus untuk bisa melihat kalau di dua dimensi bentuknya bagaimana, di tiga dimensi bagaimana. Jadi permasalahannya adalah kalau saya, tidak usah saya gambar ulang ya, jadi permasalahannya tuh kalau kita mau fokuskan mana ya? Saya hapus dulu. Tut, tut, tut. Em, Sebentar saya share dulu. Tidak bisa whiteboard ya. Sebentar ya. Whiteboard. Kelihatan nggak whiteboard saya? Iya, Bu. Kelihatan ya. Thank you. Coba saya lihat bisa nggak nih? Nggak bisa paste ya di whiteboard tuh. Ya, terbatas juga ya. Ya, sebentar, sebentar. Tut, 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 tut. Em, hmm, Tidak bisa. Oke, nggak bisa ya. Saya coba pakai alat yang lain karena whiteboard yang itu tidak bisa mengcopy gambar.
Oke, sebentar ya. Coba lihat ini. Gimana? Terlihat? Jelas? Terlihat, Bu. Jelas sih, Bu. Oke, sorry, belum saya unmute. Nah, saya buatkan di layar whiteboard yang baru agar lebih mudah begitu untuk dilihat dan lebih enak juga dibanding yang bentuknya PDF, buku PDF tadi ya. Nah, di sini kita mau coba lihat permasalahannya sama-sama. Awalnya kita punya suatu daerah di sini yang bentuknya rectangle ya, atau di pertemuan sebelumnya kalian sudah bahas sampai ke sifat integral lipat dua. Nah, sekarang bagaimana kalau daerah yang kita punya itu bentuknya tuh lebih umum gitu, tidak tidak hanya seperti ini ya, tapi bisa jadi bentuknya yang lain. Nah, ini daerahnya adalah yang seperti ini. Gitu. Gimana cara menentukan si integralnya begitu? Bagaimana cara menentukan integral lipat dua terhadap daerah ini? Di sini domain ya, tapi, biasanya kalau di pertemuan sebelumnya itu kita notasikan sebagai R atau region. Nah, sekarang kalau kita lihat daerahnya gini ya. Ini kalau dia di sumbu X dan Y yang ditunjukkan di buku ini kalau dia lebih lengkap yaitu ada X, Y, Z-nya bentuknya yang warna biru ini. Jadi jangan bingung kenapa dia ada dua begitu. Tidak dua, tapi yang mau kita cek ini adalah ini gitu kan. Tapi kalau representasinya di sumbu dua dimensi itu ya seperti tadi. Nah, sekarang kalau kita nyatakan seperti ini, F, diperhatikan ya, kalau tulisan saya tidak jelas, setidaknya penjelasan saya itu bisa melengkapi tulisan saya yang tidak begitu bagus. Nih, awalnya kita bisa katakan dia fx y ini adalah fx y ketika ini saya tidak lanjutkan ya. Ketika ini, oh bolehlah saya lanjutkan. Jika xy-nya ada di D. Dan satu lagi dia adalah 0 jika xy-nya ini ada di D, tapi dia tidak ada di
ada di R tapi tidak ada di D. Jadi kondisinya nanti kalau saya gambarkan dia seperti ini, seperti di buku. Tuh kan? Dia ada di dalam semesta R ini tapi dia tidak ada di D. Nah, itu ketika dia nilainya nol. Nah, sekarang prosesnya adalah bagaimana mendefinisikan integral lipat 2 F terhadap D. Oh, ada yang tahu kira-kira? Ada yang sudah baca? Bisa cerita sedikit aja. Gimana nih cara untuk, sorry, kelihatan ya. Gimana cara menentukan integralnya? Ada yang bisa cerita sedikit? Di buku ada, biar kita lebih interaktif. Oh, terhapus ya. Harus nulisnya pakai ini berarti ya. Tidak mau. Hmm, ayo. Oke, saya berikan clue. Di awal, di 15.1, kita tuh sudah diberikan. Cak, lebih enak diketik ya, tulisan ibu. Kurang begitu bagus gitu. Kalau misalkan saya tuliskan begini, em, pada 15.1 diketahui bahwa integral lipat 2 gitu kan terhadap integral lipat 2 F terhadap daerah R di sini adalah apa tuh? Kalau yang kita dapatkan dari subchapter sebelumnya. Kalau saya punya daerahnya itu adalah R. Apa nih? Sini F, X, Y, kemudian di sini DA. Nah, untuk daerahnya misalkan di sini, kalau R gimana cara penyelesaiannya? Kita jangan ke ini dulu deh, ke yang bentuknya, coba kita lihat ya. Ada yang bisa jawab mungkin? Iya. Hmm, Iya. izin menjawab, Bu. Kalau Siapa nih? integral Ingrid ya? ya, Bu. Oke, Seingat Ingrid. Grid kemarin kalau ada integral dua fx y dA itu sama dengan pertama mengintegralkan fx y terhadap dx, kemudian hasil integralnya itu diintegralkan lagi terhadap dy. Oke, betul. Kalau secara definisi gimana, Ingrid? Em, integral integral f x, x, y dx dalam kurung dy, Ini kemudian ya, integral fx, kemudian y dalam kurung dx dalam kurung dy. Maksudnya dx kemudian dy. bisa coba tulis nggak di papan? Yang gimana tuh maksudnya? Terhapus semua. Coba silahkan gimana?
Ingrid susah Bu kalau mau nulis soalnya pakai jari di handphone agak susah. Oke. Oke ya, kalau kita pakai 15.1 sebenarnya di sini kalau kita ambil D, ini adalah integral dari f x, y dA di sini adalah kita ambil eh, R. Yang mana tuh? Yang di sini. Jadi kita masih mengambil daerahnya itu kita ambil yang ini. Kenapa boleh begitu? Karena kalau kita lihat di sini kan kita mendefinisikan bahwa nilai fxy fungsi f untuk xy itu nilainya 0 ketika dia tidak ada di D, tapi dia ada di dalam R. Boleh saja, tetapi ini tentu saja bukan apa yang kita mau begitu. Sehingga kalau kita memang ingin mendefinisikan ini, kita bisa lihat kembali. Saya langsung buka di buku aja ya, karena saya kesulitan juga untuk nulis. Tuh. Nih, kalau kita lihat langsung di sini, solusinya adalah ini. Nih, kalau kita lihat, oh kita diberikan ini pada equation 1 di 15 titik. Lebih mudah sepertinya langsung dari buku ya. Kalau saya nulis juga tulisan saya tidak terlalu bagus ternyata. Nih, kalau kita lihat di kita lanjut dulu. Nah, di sini kita diberikan kalau integral lipat 2 dari fx untuk d itu kita dapat mendefinisikannya sesuai dengan apa yang kita dapat di 15.1 seperti ini. Apakah boleh seperti ini? Boleh untuk kondisi di 15.2. Kenapa? Karena di sini kita mendefinisikan fxy itu 0 ketika xy-nya berada di luar D. Gitu kan? Sehingga nilainya tuh tidak terpengaruh oleh si R yang ada di luar D ini. Oh, berarti sekarang kita tinggal fokus pada perhitungan gimana untuk menghitung si D-nya ini. Nah, kalau kita lihat di buku ini, ada beberapa tipe begitu untuk menyelesaikan soal ini. Ketika kita diberikan suatu bentuk yang umum atau bukan persegi panjang gitu kan. Di sini ada beberapa tipe. Nah, ini tipe-tipenya yang harus kita ketahui. Bahwa kalau kita melihat D-nya itu seperti ini gitu kan. Kalau D-nya bentuknya seperti ini, dia fungsinya itu ada yang terputus ya, tapi di sini bentuknya itu dia kiri dengan kanannya itu dibatasi oleh ini, garis lurus. Sementara kalau tipe 2 dia hanya satu bagian yang dibuat garis lurus. Kemudian kalau tipe ketiga di sini lebih mudah lagi bahwa ujung kiri dan ujung kanannya itu adalah titik saja karena dia pure bentuknya fungsinya itu bertemu di satu titik. Nah, tuh. Jadi karena kita tadi tahu integral untuk fx di daerah D itu sama dengan integral dari R karena kita sudah definisikan di awal di fungsinya nilainya itu akan 0 ketika dia ada di R sehingga sekarang kita fokus kepada daerah D-nya saja karena itu sama untuk kasus ini ya. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Ternyata ada 3 kasus begitu, ada 3 kondisi ketika kalau kita lihat di sumbu. Jadi ini kita batasi dulu apa yang kita lihat di sumbu 2 dimensi, di sumbu X dengan sumbu Y. Jadi kita fokus di sini aja bentuknya secara bentuk bangun ruangnya belum. Gimana kalau si D tadi bentuknya tidak selalu seperti kacang tadi gitu kan. Bentuknya bisa jadi em, dia seperti ini kan. Di sininya adalah garis gitu. Atau bisa jadi si D ini bentuknya ya tadi gini. Atau bisa juga sebenarnya gini gitu kan. Tapi kurang lebih kasusnya sama dengan tipe yang ini.
entah garisnya di sini atau garisnya di sini, atau tipe yang ketiga, kondisinya adalah bertemu di satu titik bagian ujungnya. Tuh, agak sedikit rumit ya kalau kita bertemu integral IPA 2 untuk daerah yang bentuknya umum, bukan persegi panjang. Nah, kita bahas satu-satu. Di sini daerah yang lipat satu dulu gitu. Gimana bentuknya? Nah, yang ini. Tunggu sebentar.
Nah, tadi kita sudah sampai gimana caranya mau menghitung integral lipat 2, tapi untuk daerah yang bukan persegi panjang. Tadi sudah ya, sudah panjang. Kita sampai ke, oh ini representasinya di bidang 3 dimensi, ini di 2 dimensinya. Gimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitungnya sebenarnya sederhana. Kalau kita lihat dari, ada dua kondisi gitu kan. Yang pertama adalah kondisinya kalau kita ambil dia seperti ini. Ini yang namanya kondisi yang pertama. Dan ini adalah kondisi ketika kita bisa melihat dua fungsi. Kalau tidak di atas, dia ada di bawah. Jadi ini contohnya yang seperti ini gitu kan. Kiri kanannya dibatasi garis lurus itu enggak apa-apa. Atau kondisi yang kedua seperti ini. Tetap fungsinya ada yang di bawah, ada yang di atas kan? Gitu. Kemudian yang ketiga sama ini gitu kan. Ini kita katakan sebagai G1 yang di bawah, yang di atas G2. Kalau kalian buka buku parcel, dia memberikan lambang yang berbeda gitu. Tidak apa-apa. Tapi idenya adalah kita punya dua fungsi, kemudian dari fungsi itu kita bisa mengidentifikasikan apakah dia tipe yang pertama atau tipe yang kedua. Tipe yang pertama ini ya ini ada tiga kondisi gitu. Nah, bagaimana proses perhitungannya? Itu nanti saya mau lihat dulu apakah kalian bisa melihat, bisa membayangkan kalau di bidang 2 dimensi, menghitung integral lipat 2 untuk daerah yang bukan persegi panjang atau daerah umum, daerahnya itu seperti apa sih? Ya daerahnya bisa jadi kita dapatkan ada dua fungsi gitu kan, yang posisinya satu di atas, satu di bawah, atau bisa jadi kita mendapatkan tipe yang kedua, kondisinya ada di sini. Bentar ya, saya hapus dulu ini. Kondisinya ada seperti ini, yang seperti ini. Yaitu fungsinya tuh bukan di atas atau di bawah, tapi di kiri dan di kanan. Jadi kita bisa lihat ini ada fungsinya. Di sini kita katakan sebagai H ya. Kalau di awal tadi G gitu kan, di sini H. Karena kita punya dua fungsi, di sini menjadi H1Y, kemudian di sini adalah fungsinya H2Y. Perhatikan fungsinya ini beda ya peubahnya gitu. Yang satu fungsinya terhadap ini ya G1 X, kemudian G2 X. Yang ini adalah H1Y, yang kedua adalah H2Y. Tentu saja kalau kita punya ini beda ya. Kalau dia ini apa nih persamaan garisnya? Satu, dua, tiga, misalkan empat. Nah, tentu saja persamaan garis seperti ini beda kan dengan persamaan garis seperti ini. Jadi kalau kita di sini menggunakan Y sama dengan G2X, gitu. Kalau di sini kita menggunakan X sama dengan H2Y. Menyesuaikan dengan fungsinya saja sebenarnya. Tapi yang mau ditekankan adalah bagaimana representasinya atau gambarnya dulu. Baru sesudah itu kita bergerak ke aljabarnya. Oke. Ada pertanyaan dulu enggak? Apakah ada pertanyaan dulu? Jadi kalau dirangkum, integral lipat 2 untuk fungsi f terhadap daerah D itu dapat diselesaikan dengan dua teorema, dua cara untuk tipe yang pertama dan tipe yang kedua.
Oke, kelihatan ya di layar ya. Kita fokus ke tipe yang pertama. Saya ambil di sini supaya lebih gampang. Tipe yang pertama tadi kita bisa lihat dari indikasi gambar bahwa kita punya dua fungsi. Fungsinya itu kita nyatakan dalam X ya di sini. Jadi semuanya dalam X. Dan ada yang posisinya di atas, ada yang di bawah. Kalau di Stewart, fungsinya itu Y sama dengan G1. Oh, tulisan saya itu jelek sekali ya. Bentar, bentar. Ya. Yang pertama kita katakan ada fungsi Y sama dengan G1X, kemudian Y sama dengan G2X. Yang perlu diperhatikan adalah eh, indikasi gambar fungsi yang ini, G1 ini, dia selalu di bawah ya posisinya. Kemudian kalau fungsi G2X itu posisinya selalu di atas. Jadi kalau kalian nanti mendapat gambar, kemudian kalian mau memberi nama ya berikan nama yang satu di bawah ini adalah Y sama dengan G1X, kemudian yang di atas adalah Y sama dengan G2X. Tuh, seru kan? Kemudian tentu saja kita harus fleksibel melihat ada yang kondisi satu, ini kondisi dua, ini kondisi tiga. Indikasinya tetap sama, kita punya dua fungsi dan fungsinya itu ya dalam sumbu X ini tadi. Atau kalau secara aljabar sulit gitu, secara geometri ya kita bisa lihat ada fungsi yang posisinya di atas, ada fungsi yang di bawah ya posisinya ya gitu. Nah, sesudah kita pahami itu, sekarang kita bergerak ke, jadi melihatnya tadi bisa secara geometris, yaitu dengan posisi fungsinya, atau secara aljabar. Kalau secara aljabar, sebenarnya kalian bisa lihat fungsinya itu dia dalam bentuk Y sama dengan, nah, itu secara aljabar. Walaupun ada fungsi yang perlu kita substitusi atau kita manipulasi dulu bentuknya. Sekarang sesudah kalian paham, dari sini tadi ya perjalanannya ke tipe satu gitu kan, nih di sebelah sini tadi saya udah pindahkan dari sini gitu kan terus ke sini. Ini memang gini ya tulisannya harus dihapus. Jadi kalau mau catat silahkan catat lah sesudah eh saya nggak tahu caranya supaya nggak mesti ngapus tuh gimana. Oh bisa. Alah, lambat ya. Saya hapus dulu ya. Ada dua bolpennya. Satu bolpen miliknya si whiteboard, satu bolpen miliknya si ini, miliknya si aplikasi ini. Oke, saya pakai yang ini ya. Oke. Ini tadi sudah tipe satu udah kita bahas. Nah, sekarang kita lanjut ke proses yang kedua. Ini proses yang pertama tadi saya tambahkan ya. Ini ada K1, kemudian ada K2, kemudian ada K3. K ini artinya kondisi satu, kondisi 2, kondisi 3. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua, sekarang kita mau melihat daerah-daerahnya. Jadi kita mau bergerak secara aljabar sehingga kita bisa merumuskan definisinya gitu. Nah, ini bagian yang sebenarnya kalau orang matematika tuh lebih suka gitu karena seru sebenarnya. Bentar ya. Oke. Kalau kalian lihat di sini, sebentar. Nah, kalau kalian lihat di sini kita ambil salah satu contoh. Ini kondisi yang mana nih, Bu? Kalau saya lihat, nah, bentar ya. Bu, ini kondisi yang mana? Karena kalau saya lihat ini nggak ada di gambar. Ini kalau dibilang kondisi satu bukan, ya kan? Kondisi dua juga bukan, kondisi tiga juga bukan. Nah, bisa jadi gambarnya seperti ini, tapi kita lihat dulu gitu. Dengan kondisi yang, kalau ini kan harusnya gabungan antara kondisi satu dengan kondisi tiga. Nah, gimana cara penyelesaiannya? Walaupun dia tidak masuk di kondisi yang tadi untuk tipe yang pertama, tapi kita bisa lihat kecenderungan bahwa ada dua fungsi yang posisinya di atas dengan di bawah. Bentar ya, saya pasang dulu.
baterainya nanti mati lagi. Sebentar. Oke, sudah. Nah, sekarang kita lihat, walaupun kita masih ragu ini kondisi yang mana, tapi kita bisa melihat kecenderungannya bahwa yang ini adalah Y sama dengan G1X, karena G1 selalu di bawah lebih dulu. Yang mana lebih dekat ke sumbu X itu kita beri nama dulu. Kemudian ini adalah Y sama dengan G2X, karena dia posisinya kedua sesudah yang lebih dekat ke sumbu X. Nah, sesudah kita tahu posisi fungsi ini, kita indikasikan bahwa dia adalah tipe 1. Oh, ini masih pakai ini ya, bentar ya. Masih pakai punyanya si Zoom. Kalau punya Zoom harus dihapus nanti. Nah, yang pertama kita lihat dari tipenya. Tipe 1. Kemudian indikasinya adalah Y sama dengan G2X dan ada Y sama dengan G1X secara aljabar. Kalau secara geometris ya kita lihat saja posisi gambarnya gitu kan. Kemudian langkah yang kedua sekarang kita lihat daerahnya. Karena kita punya daerah D, tapi daerah ini adalah bagian dari ini tadi R, ini sudah kita tahu di awal gitu kan. Nah, sekarang kita mau melihat bahwa R ini bentuknya adalah, ini kalau kalian sudah coba soal sebelumnya, bentuknya adalah seperti ini. Selang tutup AB gitu kan, dikali dengan selang tutup CD. Membentuk suatu, ya ini, persegi panjang. A-nya adalah di sini posisinya, kemudian B adalah di sini, C di sini, D di sini. Kemudian daerahnya adalah selang tutup A, B, itu kita kalikan dengan selang tutup C, D gitu. Itu untuk R-nya. R-nya ini adalah si daerahnya. Kok jadi seperti ini? Sebentar. R-nya ini tentu saja memuat, yang tadi ya, memuat si D tadi gitu. Nah, R ini memuat, perhatikan D ini adalah himpunan, dia termuat di R. Sehingga kita dapat menggunakan definisi yang kalian pelajari minggu lalu, bahwa tadi sudah juga kita bahas, kalau kita mau mengintegralkan suatu daerah F, X, Y, kemudian DA, di sini adalah D gitu kan. Tapi kita sudah mendefinisikan fungsinya tadi dua syarat. Apa syarat yang pertama? Dia fxy, kalau dia posisi xy-nya ada di dalam D, kemudian dia 0 kalau posisinya ada di luar D ya, tapi masih di R. Sehingga kita bisa katakan ini akan sama dengan yang ini, integral dari fungsi f, saya tutup dulu ya bentar ini. Fungsi f X, Y gitu. Untuk daerahnya di sini DA, kemudian di sini adalah R. Nah, ini sudah kalian bahas ya minggu lalu. Kalau kita sudah punya R, kemudian R-nya sudah kita definisikan, kita dapat mengatakan ini sebagai integral. Diperhatikan ya, enggak apa-apa ya kalau tulisan saya kurang jelas, walaupun agak susah gitu bacanya. Kalau kalian perhatikan penjelasan saya, tahu yang saya tulis itu X atau Y1 atau 2 gitu. Nah, ini X, Y-nya DA, kemudian kita lihat di sini R-nya adalah ini. Sehingga kita dapat katakan ini sebagai AB gitu kan batasnya, kemudian ini adalah CD gitu. Nah, kalau kita perhatikan, oh, ini yang tadi dijawab oleh Ingrid, Bu, kita integralkan dulu, yaitu secara prosedur, tapi secara apa namanya formulasi kita lihat, oh ini batasnya AB gitu kan, fungsinya terhadap AB dulu gitu, kemudian terhadap CD gitu kan. Nah, nanti yang mana terhadap X, yang mana terhadap Y, nah itu kalian sudah pahami juga karena kita udah bahas banyak konsep terkait ini. Tapi untuk integral lipat 2 atau pekerjaan integral yang lebih kompleks, sorry. Nah, untuk pekerjaan integral yang lebih kompleks, tentu saja kita
menggunakan konsep-konsep, banyak konsep-konsep di satu permasalahan. Kalau kita lanjutkan, sesudah kita tahu, ini ya, ada pertanyaan dulu nggak? Berangkat dari sini tadi. Nah, sih, singkat sebenarnya. Ini berangkat dari sini tadi. Integral kejauhan. Integral lipat 2 daerah umum gitu kan. Ini daerahnya. Kemudian kita punya, nah kita punya definisi berapa tuh tadi? Definisi double integral. Saya tidak suka nulis. Definisi double integral pada D gitu. Nah, itu kalian dapat di 15.1. Kemudian kita pakai definisi yang sama kalau kita mau menyelesaikan permasalahan yang dia bentuknya adalah seperti ini, bukan persegi panjang atau daerah umum. Tipenya ada dua, tipe satu sama tipe 2. Tipe satu kalau kita secara gambar bisa saja melihat dia dipisahkan gitu, dibagi menjadi bentuk persamaan yang di bawah Y sama dengan G1X, kemudian yang di atas Y sama dengan G2X gitu. Artinya adalah apapun grafik yang kita temui dalam soal nanti, kita bisa mengindikasikan dari dua cara, secara geometris, ada di atas dengan di bawah, atau secara aljabar, yaitu bentuk persamaannya adalah Y sama dengan G1X atau Y sama dengan G2X. Nah, ini macam-macam kondisi untuk tipe yang pertama. Kemudian kita diberikan gambar yang agak berbeda, walaupun dia bukan kondisi yang ada di atas gitu, yang agak berbeda. Idenya adalah di sini em, kita bisa lihat ada fungsi yang di atas, ada fungsi yang di bawah. Sekarang bagaimana cara memformulasikannya sehingga ke depan ketika kita dapat permasalahan ini, kita sudah punya definisi, sorry, bukan definisi teorema, yang bisa kita gunakan, aplikasikan untuk menyelesaikan masalah, tidak mulai lagi dari scratch atau dari nol. Satu lagi yang saya perlu tambahkan, bukan berarti bangun ruang yang kalian temukan itu selalu bentuknya begini. Bisa jadi ada yang dia lebih rumit begitu. Nah, kalau yang lebih rumit itu tidak dimasukkan di tipe yang pertama atau tipe kedua gitu kan. Ada, Bu, apakah selalu ketika kita mau menyelesaikan soal integral lipat dua daerah umum, bentuknya tuh bisa dikategorikan tipe satu, tipe 2. Ada yang nggak bisa diselesaikan dengan hal ini, karena dia bentuknya memang lebih lebih rumit. Contoh ya, misalkan dia bentuknya tuh nanti dia keriting gitu. Keriting sekali bentuknya kayak amoeba. Agak sulit gitu. Kita mau bagi dua dari atas, ada ininya juga kan gitu kan, ada keritingnya kan. Kita mau ngambil yang ini sama yang ini nggak bisa, ada yang ini sedikit gitu. Nah, jadi tidak semua permasalahan itu juga kita bisa katakan di tipe satu, tipe 2 karena bentuk bangun apa namanya grafik fungsi dua atau tiga variabelnya tuh lebih rumit. Nah, saya lanjut ya ke tipe pertama tadi. Di tipe pertama ini kita tadi udah sampai sini ya. Sudah sampai sini. Pertama adalah menggunakan definisi di 15.1. Coba saya lihat dulu definisi apa sih namanya tuh. Saya nggak lupa. Bukan yang Fubini, yang mana ya? Definisi double integral. Nah, double integral tuh kita pakai, kemudian kita gabungkan dengan konsep kalau fungsinya sudah kita definisikan. Tadi kan di awal saya sampaikan ya, kita mendefinisikan suatu fungsi f gitu dengan domain R dengan, nah kita katakan dia bisa nilainya fx sama dengan mana nih? Nih ya, biar saya nggak nulis ulang, tulisan saya nggak terlalu bagus. Yang ini. Kita mengetahui bahwa fungsi fx y ini kita definisikan menjadi fx y atau nol, tergantung di mana dia didefinisikan gitu. Kalau dia di D ya ini gitu kan nilainya fx y gitu. Tapi kalau dia di sini, artinya di R gitu kan, dia
nilainya 0, sehingga kita dapat membuat satu definisi yang baru dari definisi double integral yang kalian sudah bahas di 15.1, yaitu integral gitu kan lipat 2 untuk daerah sorry D fxy itu sama dengan daerah di R gitu. Tentu saja ingat ini ya, karena gambar ini dengan gambar ini beda pasti kan. Yang harus dipahami adalah fungsinya menunjukkan kalau dia di R ini akan nol nilainya. Sehingga tidak apa-apa kita menuliskannya seperti ini. Bu, kenapa harus seperti itu dituliskannya? Karena kita mau pakai pendekatan yang sudah kita bahas di 15.1, yaitu nanti kita bisa membagi dia menjadi daerah rectangle lagi gitu. Sehingga mudah. Ini jadi AB-nya, nanti kan di sini ada CD-nya. Kita bisa lihat fungsinya tuh lebih lebih sederhana dibanding kita berangkat dari ini seperti ini gitu. Kalau kita pakai Rayman akan lebih rumit. Bisa jadi pendekatannya tuh bu, kenapa kita nggak pakai dibagi menjadi balok-balok kecil gitu. Sama seperti yang dilakukan 15.1. Itu lebih rumit dibanding kita langsung mendefinisikan nih. Jadi ada juga ya benarnya ketika dikatakan, oh matematikawan itu malas. Bukan artinya malas dalam artian malas yang tidak mau mengerjakan sesuatu, mencari optimasi atau mencari cara yang lebih sederhana, cara yang lebih efisien untuk menyelesaikan masalah gitu. Kita kembali lagi ke ini tadi ya, Microsoft-nya. Oke. Udah sampai sini ya, tadi kita sudah definisikan R-nya. Untuk daerah ini, definisi R-nya adalah AB. Batasnya di sini, kemudian CD itu batasnya di sini. Kita gunakan batas ini, tidak terlalu sulit ya ini, karena D adalah himpunan bagian dari R, kemudian daerahnya itu tidak akan terdefinisi di R, nilainya adalah 0 gitu kan. Dia termuat di D, dia tidak termuat di D, tapi dia termuat di R, nilainya 0, maka kita dapat katakan dari ini, yang kita sudah diskusikan di awal. Coba saya, hmm, nah, nih, ini ya, tuh. Karena kita tahu R-nya adalah daerahnya seperti ini, kita dapat masukkan daerah batas tadi gitu ke dalam formulasi yang sudah kita buat sehingga menjadi integral dari A ke B, kemudian integral dari C ke D untuk fungsi f, x, y terhadap dA. Kalau ada pertanyaan boleh. Silakan kalau ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjut. Saya tanya apakah sudah bahas Fubini karena Fubini itu akan digunakan di sini. Karena kalian sudah pakai Fubini gitu kan. Sekarang kita eh, coba menjabarkan yang ini gitu. Sehingga nanti lebih sederhana. Kalau kita lihat integral untuk C ke D untuk f x ya, untuk f x y kemudian di sini adalah terhadap apa nih? Coba kalau CD terhadap apa nih? Ingrid, terhadap apa Ingrid? DY, Bu. Kenapa dia Ingrid? Karena itu di sum DY. DY ya, terhadap DY gitu. Yang pertama karena di sini kita lihat dia posisi CD-nya seperti ini kan di sumbu Y. Tuh. Kemudian kalau kita mengintegralkan di sini kan kita mengintegralkan terhadap sumbu Y juga gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan di sini. Nah, sekarang C dengan D ini kita sorry ya terlalu banyak tulisan ya. Mungkin saya harus pakai tinta pena yang warnanya lain ada nggak ya? Nggak ada kayaknya. Mereka cuma sediakan terbatas warnanya. Hmm. Oke lah kalau gitu. Nah, eh oke, kembali lagi ke sini ya. Tadi terhadap DY, kemudian nih tintanya. Kalau kita lihat untuk C dan D gitu.
Di C ini kita punya batasnya adalah ini ya. Harusnya ini ya, tapi karena kita pendekatannya itu maunya di daerah D, sehingga kita ambil yang ini langsung. Apa tuh fungsinya? Fungsinya tadi adalah Y sama dengan G1X, sehingga di sini C ini kita bisa substitusi sebagai G1X. Kemudian D-nya di sini sebagai G2X. Dari mana, Bu? Dari sini. C-nya adalah ini, gitu kan? D-nya adalah ini. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan di sini menjadi F, X, Y. Sesuai dengan apa yang ada di awal saja fungsinya terhadap DY. Nah, di sini karena kita tahu dia didefinisikan itu terhadap, ini masih didefinisikan terhadap ini ya, masih didefinisikan terhadap R gitu. Nah, kita ambil fungsi yang di awal, yang awal sekali kita dapat ketahui bahwa nanti ini menjadi F, X, Y. Sehingga daerah yang di luar ini tidak terdefinisi karena dia nol. Nah, ini formulasinya. Karena kita sudah dapatkan untuk C-nya dan D-nya, sekarang kita bisa lanjut. Kalau kita mau melanjutkan di sini, kita akan dapatkan, eh, saya kembali ya ke awal ya. Karena saya sudah dapatkan integralnya itu adalah seperti ini. Integral untuk fungsi E besar, XY, DY, untuk batas C sampai D adalah ini. Sekarang saya bisa substitusi kembali ke awal. Sehingga saya dapatkan adalah, ini ya, ke awal sini ya maksudnya. Ketika saya mengintegralkan fungsi, sorry, yang salah ini, enggak ya, F, X, Y gitu, terhadap untuk daerah D, terhadap DA, saya dapatkan hasilnya adalah ini. Integral dari AB, kemudian ini saya ambil dari yang di atas. Integral dari untuk G1X ke G2X, kemudian ini adalah F, X, Y, DY. Sudah selesai ini? Gimana? Ada DX-nya, Bu. Ada DX-nya, makanya saya kasih warna merah. Sepasang pas ya. Jadi secara aljabar bentuknya seperti ini, secara geometris adalah kita mencari, oh hilang. Nah, nah, secara aljabar seperti itu tadi definisinya, tapi secara geometris kita mau mencari di sini daerahnya ketika dia diintegralkan terhadap G1X dan G2X disumbuh Y gitu kan terhadap DY, kemudian A dan B itu DX-nya terhadap A dan B di sumbu X-nya. Oh, nah, ya. Nah, ini formulasinya. Sehingga di awal kita, sorry, di akhir kita dapat simpulkan seperti ini. Ketika saya punya suatu daerah yang bukan persegi panjang atau daerah umum yang dikatakan sebagai tipe 1 untuk daerah D, kemudian D ini saya definisikan seperti ini, bahwa adalah sumbu X-nya itu untuk A dengan B. Yang tadi ya, yang seperti ini, A dengan B, X-nya itu di antara A dengan B. Di sini kemudian saya tahu bahwa Y-nya ini adalah di antara G2X dan di antara G1X tadi. Nah, dari situ dapat saya simpulkan bahwa perhitungan saya adalah integral dari fx untuk daerah D tadi terhadap DA adalah mengintegralkan terhadap DY dengan batas G1X, G2X, kemudian mengintegralkan terhadap X untuk batas A dengan B. Tuh, tipe yang pertama. Ada pertanyaan dulu? Belum ada? Oke, kata Ingrid belum ada pertanyaan. Nah, untuk tipe yang pertama ini saya mau kasih tugas dulu. Silahkan dikerjakan dulu ya, supaya lebih gampang. Atau mau langsung, bentar, saya lihat dulu.
Oke, kita bahas yang ini aja dulu ya, yang ada di sini. Nanti saya kasih soal yang mirip gitu. Oke. Nah, ini. Pertama-tama kita dikasih satu permasalahan yaitu tentukan integral dari daerah D. Daerah D-nya itu adalah X tambah Y dA. Gambarnya sudah ada di sini, seperti ini. Di mana D ini dibatasi oleh, nah perhatikan nih. Pertama adalah Y sama dengan 2X kuadrat, kemudian Y sama dengan 1 tambah X kuadrat ya. Nah, secara aljabar sulit untuk menentukan mana fungsi yang di atas, mana fungsi yang di bawah kalau kita tidak punya apa ya, kita kalau kita udah sering berhadapan dengan grafik, ada orang yang memang udah bisa membayangkan gambar grafiknya seperti apa, sehingga bisa tahu yang mana posisinya di atas, mana yang di bawah. Tapi kalau belum, tentunya ada dua cara. Yang pertama, secara manual, udah saya tulis ya, saya susah nulis. Atau yang kedua, bisa menggunakan alat bantu, bisa jadi GeoGebra, bisa jadi Maple, bisa jadi dengan MATLAB, ataupun alat bantu yang lain. Nah, dari dua cara tadi, ibaratkan kalian sudah mendapatkan gambar ini. Dari gambar ini ya tentu saja kita sudah lebih mudah untuk mengindikasikan bahwa Y sama dengan G1X-nya adalah yang mana tuh? Yang mana? Yang mana Ingrid? Apa Bu? Tadi nggak kedengeran. Y sama dengan G1X-nya yang mana? Yang Y sama dengan 2x pangkat 2. 2X pangkat 2 karena posisinya. Paling dekat dengan sumbu X. Oke, berarti Ingrid memperhatikan ya. Kemudian Y sama dengan, tidak usah saya tanya lagi ya, kalau yang satu sudah G1X, yang lainnya berarti yang G2X-nya gitu. Yaitu 1 ditambah X kuadrat. Gampang ya? Sekarang kita sudah tahu ini batas sama yang mana nih? C dan D-nya ya. Ini pengganti C dan D-nya tadi kan. Kemudian sekarang kita cari batas untuk AB-nya. Batas AB-nya tuh yang mana tuh kira-kira Ingrid? -1 dengan 1 Bu. -1 dengan 1. Coba Dela bantu buat dalam bentuk R. R, kalau di buku ini bentuknya, sudah ada ya. Udah jadilah. Sudah ada ini ternyata. Jadi bentuknya di sini D sama dengan X, Y, di mana ini X-nya adalah batas AB-nya yang saya minta tadi, gitu kan. Kemudian ini Y-nya adalah C dengan D-nya, gitu kan. Oke, nah sekarang karena kita sudah tahu, ini langkah-langkahnya ya. Ini langkah pertama, ini langkah kedua harusnya, ini langkah ketiga, ini langkah keempat. Nah, langkah selanjutnya adalah menggunakan teorema, sorry kok teorema. Iya, betul, teorema. Kita menggunakan teorema yang sudah kita formulasi, yang tadi. Yang di atas, saya tidak bisa ke atas karena tulisannya bergeser. Yaitu tadi ini, coba lah kita ke atas sedikit ya. Nah, yang ini nih. Yang ini tadi, ini kita pakai. Karena kita sudah tahu bahwa F-nya continue, kemudian dia tipe 1, regionnya D, D-nya sudah disusun tadi, gitu kan. Sekarang maka kita bisa menghitung integral dari yang ini ya. Yang ini integral dari eh, Fx, Y, dA untuk batas D adalah, nah, sehingga kalau, nih, saya tuliskan lagi, saya hapus ya. Mana nih hapusnya? Agak sulit karena ada dua pena, pena Zoom, satu lagi pena aplikasi nih. Jadi bayangkanlah kamu nak nulis punya dua pena. Pena yang agak susah kan? Ya kalau salah pakai pena ya tadi dia kalau digeser penanya tetap ikut geser gitu. Nah, kita tahu bahwa integral dari daerah fx y gitu kan. Kemudian ini D terhadap dA itu adalah ini sama dengan integral dari, kan ini tadi adalah apa nih yang di sini nih? Adalah
AB ya. Kemudian yang ini CD ya, C-nya itu adalah G1X. Betul nggak? Iya ya. G2X. Kemudian ini terhadap fungsi F, X, Y. Kemudian ini D, Y, D, X. Oke. Sekarang kita gunakan ini langsung aja ke sini. Nggak usah saya tulis ulang. Artinya kita tahu AB-nya tadi adalah -1 dan 1. Atau mau saya tulis juga? Bolehlah. Kalau ngerasa Bu kayaknya lebih seru kalau kita kerjakan sama-sama. Tadi A-nya adalah -1 sampai 1. Kemudian batasnya di sini tadi kita tahu yang di bawah adalah 2x kuadrat. Kemudian yang di atas adalah 1 ditambah x kuadrat. Kemudian fungsinya yang mana? Fungsinya sudah diberikan tadi ya. Adalah x tambah 2y. Tuh. Nah, kemudian dy dx. Sekarang kita tinggal integral aja satu-satu. Gimana cara mengintegralkannya nih? Siapa yang bisa? Yuk. Walaupun sudah ada, saya mau kita kerjakan sama-sama. Intan Ibu. Integral terhadap x. Siapa? Intan ya? Sorry. Ayo Iya. Intan. Untuk integral terhadap Y itu kan di situ ada Yang ini ya? fungsinya X, ya, X plus Oke. 2Y. Nah, untuk terhadap X berarti XY plus 2Y 2Y itu kan integralnya 2 per 2 Y kuadrat. Jadi di situ didapatkan XY plus Y kuadrat. Lalu diubah Y-nya itu menjadi Y tadi kan sudah didapati untuk G1X dan G2X. Nah, Y-nya itu digantikan dengan 2X kuadrat. Dengan 1 plus X kuadrat terlebih dahulu, lalu digantikan dengan 2X kuadrat. Lalu didapati di sana X Tunggu. dikalikan dengan Coba 1 yang di atas plus yang mana? Yang di bawah yang mana? Kita kan biasa kalau nulis tuh kan di sini kalau integral tuh ini yang bawah ya, batas bawah ini batas atas. Nah, yang berapa nih yang di bawah harusnya? G1X-nya yang mana tadi tuh? G1X-nya itu 2X kuadrat dan Berarti di G2. sini 2x kuadrat ya. Oke, lanjut. Ya. Saya sambil bantu Lalu nulis. sama dengan G1 plus X kuadrat. Mm-mm. Ini Nah, selesai ya. Oke, ini selesai yang ini. iya, Betul nggak nih? Betul ya? Soalnya sudah iya. ada juga di sebelah lebih mudah ngeceknya. Langkah selanjutnya apa? Intan, Abu, langkah selanjutnya apa? lalu digantikan Y-nya itu dengan 1 plus X kuadrat dan 2X kuadrat. Sama seperti integral biasa, Bu. Nah, Oke, sebentar ya. didapati, Saya lanjut dulu yang ini. Ini tetap adalah batasnya -1. Salah bolpen ini bentar ya. Soalnya kalau salah bolpen nanti nggak bisa apa kalau pas pindah dia terhapus. Ini tetap ya -1 sampai 1 gitu kan. Yang ini dx karena belum selesai kita mengintegralkan terhadap si y tadi. Sebentar, saya turunkan dulu. Oke. Nah, berarti ini sama dengan apa tuh? Ini sama bentar dengan bentar. Mm-mm. Oke, masih gimana caranya? integral batas 1 dan Mm-mm. min 1, lalu digantikan terlebih dahulu di situ Y-nya 1 plus X kuadrat. Nah, Eh, didapati, sorry terbalik ya saya. Sorry, sorry, sorry. 1x kuadrat ya. Yang ini ya. iya. Susah juga jadi juru tulisnya. Nih, harusnya berapa nih jawabannya? Nah, didapati itu X dikalikan dengan 1 plus X kuadrat X kuadrat, oke plus, kan? ya, Mm-mm. 1 plus X kuadrat dikuadratkan lagi. Sama seperti yang di samping. Gitu. Lalu, Bisa ya yang ini ya, ya. Mm. iya, Terus, Bu. Terus min eh, digantikan lagi saya Y-nya tulis itu di bawah jadi ya. 2X kuadrat, ya, X, untuk yang 2x kuadrat dari sini ya. kuadrat Terus, plus 2X kuadrat dikuadratkan. plus dua Dua x x kuadrat kuadrat. dikuadratkan. Kuadrat. Nah, Itu ini kan ditutup. dalam kurung, jadi dikalikan hingga hasilnya itu X dikalikan 1 plus X kuadrat plus 1 plus X kuadrat dikuadratkan min X dikalikan dengan 2X
min 2x kuadrat dikuadratkan, sehingga didapati itu di sana min 3x Ya, pangkat 4, ya, min x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus x plus 1. Nah, itu kita integralkan lagi dengan yang batas AB itu, A-nya itu min 1 dan B-nya itu 1. oke. Nah, untuk yang ini saya rasa kalian bisa mengintegralkannya, tapi langkahnya tadi gimana cara kita mengintegralkan yang Y-nya dulu, kemudian yang X-nya bisa ya? Oke. Makasih Intan. Nah, untuk yang ini tidak usah kita periksa lagi, gitu. Untuk proses pengintegralannya sama saja seperti yang kalian lakukan juga di SMA, mengintegralkan terhadap X, kemudian batasnya -1 dan 1 gitu. Sekarang, karena kalian sudah bisa, saya kasih satu, coba saya lihat dulu ya, di buku ada enggak? Kira-kira soal yang ini. Ada pertanyaan dulu? Boleh kalau ada pertanyaan sebelum saya kasih satu soal. Silakan kalau ada pertanyaan. Gimana? Terlalu mudah, Pak? Intan ini mudah atau susah nih? Mana Intan? Termasuk mudah atau susah nih Intan? Untuk aljabarnya masih lumayan mudah sih, Bu. Masih lumayan Karena mudah. Oke, seperti integral biasa. integral biasa. Tapi tadi prosesnya ya yang agak Ya, butuh agak panjang. pemahaman gimana caranya kita mau menghitung kalau daerahnya itu bukan persegi panjang gitu kan. Kalau sudah ada definisi atau sorry teoremanya gampang aja sebenarnya kan. Kita tinggal terapkan teorema itu. Nah, untuk dikerjakan, cak mana ya? Bentar ya. Hmm, kita lanjut aja lah dulu ya. Satu lagi tipe yang kedua. Jadi nanti eh, ini udah jam. Iya, udah cukup nanti waktunya. Kita lanjut dulu. Nanti di akhir saya kasih 2 soal. Kalian bisa kerjakan. Kita bahas. Oke, kita lanjut dulu kalau tidak ada masalah. Sekarang karena kita sudah tahu gimana cara menghitung integral lipat 2 untuk daerah bukan persegi. Kalau dia tipe yang pertama, kita lanjut ke tipe yang kedua sekarang. Tadi sudah ada ya. Kayaknya lebih enak lihat Microsoft Whiteboard saya daripada ngelihat yang di buku. Nah, kita lanjut ke tipe yang kedua nih. Tipe yang kedua. Di tipe yang kedua, sama kita bisa mengidentifikasi dengan 2 cara. Yang pertama secara geometris, kemudian yang kedua secara aljabar. Biasanya soal yang disajikan itu ada gambarnya, kadang juga enggak ada. Ya, yang mana aja yang kalian merasa lebih mudah, itu preferensi. Ada yang mungkin kemampuan geometris atau dalam hal ini spasialnya itu bagus, jadi dia lebih enak melihat gambar atau mengubah-ubah bentuk gambar, atau ya yang numeriknya yang lebih bagus gitu, sehingga dia lebih enak melihat, oh yang aljabar yang mana gitu. Tapi tentu saja saling memperkuat kan. Kalau yang geometrisnya tuh ya ndak bisa kalau ndak ada aljabarnya. Gimana pun juga kita mau gambar tentu saja ada grafiknya dulu, walaupun kadang sudah disediakan di soal gitu kan, tapi tidak selalu. Nah, kalau kita lihat di sini secara geometris gampang melihatnya. Kalau tadi kita punya batas AB di sini kan, tunggu, oh ya, batas AB. Nah, kita lihat sekarang si grafiknya ini fungsinya adalah di AB-nya. Tuh. Kalau tadi kan bukan seperti ini ya, tadi kan bentuknya tuh, nggak usah saya gambar lah ya, saya back saja biar lebih, uh, sebentar. Nih, kalau kita lihat tadi tuh, lihat ya, batasnya tuh dia di ini, di CD-nya kan? Nih, gambar yang ini nih. Ini gambarnya. Ini di CD gitu. Fungsi Y sama dengan G1X dan Y sama dengan G2X-nya. Nah, sekarang kalau kita
Perhatikan di sini. Batasnya itu ada di AB, kemudian kalau kita lihat lebih jelas, di sini ada fungsi X sama dengan H2Y, kemudian H1Y. H1Y-nya yang lebih dekat ke sumbu Y, kemudian H2Y-nya yang selanjutnya. Kalau kita simpulkan, di sini akan ada A-nya itu bisa, sorry, A-nya kita gantikan nanti dengan ini, itu kan, sorry, salah. H1Y, kemudian H2Y, gitu. Nah, ini untuk fungsinya yang akan mengganti batas AB. Sehingga kalau kita punya DX terhadap dan DY nanti ya kita sesuaikan saja. Karena di Fubini kita boleh mengubah urutan kan? Di Fubini itu kita boleh mengubah urutan fungsinya sehingga nanti karena ini batasnya itu dia DX dulu kan. Kalau yang tadi di tipe 1 kan DY-nya dulu yang kita dahulukan. Kita bisa dahulukan DX-nya. Kalau kita kembali ke gambar, karena kita lihat secara geometris batas fungsinya itu ada di sumbu AB-nya, kita tahu bahwa nanti kita akan bekerja dulu di DX. Oh, ini batas AB-nya. Sehingga nanti yang di akhir CD. Ini intuisi saja karena kita kan sudah menggunakan, kita sudah bisa menyelesaikan masalah dengan teorema keempat tadi kan. Ini teorema yang kelima. Kalau ngikutin buku Stewart. Kemudian cara aljabar, ya kita lihat saja fungsinya bentuknya adalah X sama dengan H1Y, kemudian X sama dengan H2Y. Walaupun ada fungsi yang perlu kita manipulasi sedikit. Nggak bisa langsung terlihat secara aljabar. Sedikit lebih tricky karena fungsinya itu lebih banyak mengikuti tipe yang pertama daripada tipe yang kedua. Nah, sekarang kalau kita lihat, di tipe 2 ini ada dua kondisi gitu. Kalau kiri kanannya adalah fungsi atau kalau dia bertemu di satu titik atau bisa jadi yang tadi ketemu di dua titik boleh saja tapi tidak digambarkan di buku ini. Walaupun semuanya merujuk ke kesimpulan umum yang ini tadi ya. Nah, itu untuk gimana cara mengidentifikasi soal itu adalah tipe pertama atau tipe kedua. Sekarang kita masuk ke formulasi teorema kelima. Teorema kelima ini, ada ya di sini ya. Ntar saya hapus dulu. Hapus. Aduh, sebentar. Ibu baru ingat, Ibu ada kuliah EPM jam 10 dengan kelas Palembang. Jadi mudah-mudahan bisa kita selesaikan dalam 10 menit ya. Ibu baru ingat ada kuliah EPM jam 10 dengan kelas Palembang. Sebentar, apa-apalah lewat-lewat sedikit ya. Eh, saya tidak bisa ngambil yang di buku, kita kerjakan manual saja karena di buku dia tidak ada. Jadi kalau kita kembali ke definisi awal, bagaimana menghitung integral lipat 2 untuk suatu fungsi, kita punya ini ya. Gitu. Nah, sekarang kita mau nih ada yang keliru nih sepertinya. Bentar. Sama dengan ini tadi ya. Oke. Di parcel, sorry, di steward tuh enggak ada. Jadi kita ngikutin ini. Kita ikutin aja langkah yang sudah kita lakukan di tahap yang sebelumnya. Jadi pertama itu, oh, nah yang pertama kita tadi dapat dia tipe yang kedua, yaitu secara geometris atau secara aljabar. Kalau aljabarnya kita tahu bahwa nanti dia ada X sama dengan G, kok G lagi, salah nih ya, H1Y, kemudian kita punya X sama dengan H2Y.
Kemudian tahap yang kedua tuh ya kita definisikan R atau D-nya itu sebagai ya. Nah, ini tetap A, B gitu, selang tutup AB dengan selang tutup CD. Dan kita tahu bahwa D itu adalah himpunan bagian dari R. Nah, sekarang kita lanjut ke perhitungan yang sebenarnya, yang bagian ketiga. Ini harusnya bagian ketiga nih tadi. Oke. Nah, integral untuk f x, y, kemudian di sini adalah R, dA. Kita tahu di sini adalah integral dari f x, y, kemudian dA. Batasnya di sini adalah, sorry, saya salah ya. Ini tadi D. Kemudian di sini adalah R. Yang membedakan apa? Yang membedakan kita mau definisikan dia sebagai rectangle tadi, gitu kan? Sehingga kita bisa ambil dia dari pendekatan AB-nya di sini. Nanti dengan menggunakan fxy-nya itu sama dengan 0 kalau dia terdefinisi di D. Sorry, terdefinisi di R tapi tidak terdefinisi di D. Oke. Kemudian kita lanjutkan di sini. Ini sama dengan ya, bukan angka 2 ya, sama dengan. Nah, kita tadi sudah tahu bahwa kita akan mengerjakan dx dulu, kemudian kita akan menyelesaikan dy. Sehingga kalau kita formulasikan di sini, walaupun kita punya di sini A, B, kemudian ini CD, kemudian untuk fungsinya f, x, y, kemudian ini dA, kita bisa menggunakan Fubini, sehingga kita bisa dahulukan di sini adalah, gimana ya hasil Fubininya? Coba, kalau kita pakai CD, Fubini, Bu. CD, kemudian, Kemudian H1Y, H2Y. tunggu, belum belum sampai ke situ. Kita masih mau memformulasikan yang awal dulu. Oh, Kita berarti di sini, nah nih, di sini CD, sudah ya, ini AB-nya, kemudian ini FX, Y, kemudian di sini adalah, harusnya ya, tadi ini DY dulu, kemudian ini DX. Tapi karena sudah kita ubah posisinya, sehingga yang di dalam itu X-nya dulu, baru DY-nya. Kemudian kalau kita lanjutkan, baru kita dapatkan tadi. Yang ini kita gunakan fungsi yang kita tahu dari tipe ini, tipe pertama ini, kan? Sehingga kita bisa dapatkan di sini integral dari ini adalah X sama dengan H1 atau H2 nih? H1. Batas bawah ya. H1X. Sorry. Mana nih penghapusnya? Sorry, sorry. Ada kekeliruan. Harusnya ini adalah H1X. Kemudian di sini adalah H2Y. Salah lagi. X, sorry. Kemudian di sini F, X terhadap DX, kemudian terhadap DY. Nah, ini adalah yang kita kerjakan terhadap X-nya, ini yang kita kerjakan terhadap DY-nya. Tuh, kalau kita turun ke bawah, bukan ya, ke atas ya. Nah, ini udah menyesuaikan atau sudah sesuai dengan apa yang kita dapatkan di teorema 5. Jadi kalau dia pakai tipe kedua, kita bisa menggunakan teorema 5 untuk menyelesaikan masalah. Contohnya apa? Contohnya, ya, saya tutup dulu, belum saya copy. Jadi harus saya close dulu, kita buka parcelnya. Ada nggak yang tipe 2 nih? Nah, yang ini contohnya. Saya copy dulu lah ya, biar lebih mudah dilihatnya. Hmm.
Oke. Nah, coba kita kerjakan sama-sama. Sekarang untuk tipe yang kedua, tentukan volume dari benda padat kalau dia dibatasi oleh parabola Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dan, gitu kan? Oh, sorry. Kalau dia dibatasi oleh Y sama dengan 2X, kemudian Y sama dengan X kuadrat, di sini bentuknya adalah parabola Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, cara menyelesaikannya sama. Pertama kita lihat dulu D-nya itu apa. Karena dia AB-nya di sini dibatasi oleh nilai 0 sampai 4. Kelihatan nggak 0 sampai 4-nya? AB-nya yang mana? CD-nya yang mana? Coba, siapa yang bisa? AB-nya adalah 0 dan 2. 0 dan 2 AB-nya. Coba A, saya tidak usah langsung nulis langsung aja begini. 0,2. Kemudian CD-nya CD-nya 0,4. 0,4. Yang lain? AB-nya itu kayaknya yang akar Y dan setengah Y itu. Nah, yang Y-nya sudah betul. Yang ini ya. Eh, 0 sampai 4 ya. Yang ini. Iya. Ini sudah betul. Nah, yang keliru adalah yang bagian X-nya. Batas X-nya ini fungsi yang mana? Jadi kalau kita ambil fungsinya tuh yang ini, yang lebih dekat ke sumbu X yang mana? Yang ini kan? Baru yang ini ya. Nah, bentuknya masih dalam Y sama dengan 2X. Kalau kita mau buat dalam bentuk X ini sama dengan 1/2Y. Tuh, sehingga di sini kita dapatkan tuh 1/2Y. Kemudian Y-nya yang satu lagi adalah X kuadrat. Sehingga X-nya adalah akar Y di sini. Di sini. Eh, bentar ya. Di sini. Tuh, karena kita sudah dapat D-nya, sekarang kita tinggal gunakan untuk teorema yang kelima. Volumenya akan sama dengan integral dari X kuadrat tambah Y kuadrat terhadap dA. Kalau kita masukkan batasnya masing-masing itu menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat, gitu kan. Kemudian kita masukkan batasnya, CD-nya di sini adalah 0 dengan 4, kemudian AB-nya ini tadi setengah Y, kemudian akar Y. Kemudian untuk penyelesaian ke bawahnya ini sama saja, yaitu mengintegralkan terhadap X, kemudian mengintegralkan terhadap Y. Saya agak lebih cepat ya, karena ada perkuliahan yang lain. Kalau ada pertanyaan, boleh. Silahkan kalau ada pertanyaan. Bu izin bertanya. Yo, Jadi Bu, kalau untuk integralnya ini mencarinya itu tergantung perintah soalnya mau yang X dulu baru diintegralkan terhadap Y atau kalau tidak itu boleh Bu. Bebas mau pakai yang DX dulu baru DY. biasanya di soal nggak diminta mau pakai tipe yang berapa, tipe yang satu atau tipe yang kedua. Ada soal yang betul-betul ya harus pakai tipe satu, nggak bisa pakai dua. Ada soal yang bisa pakai tipe satu, ada yang bisa pakai tipe dua gitu. Nah, itu tergantung gimana kalian mengerjakannya aja. Kalau merasa lebih mudah tipe 2 ya pakai tipe 2. Kalau merasa lebih mudah pakai tipe satu tipe satu. Tapi ingat nggak semua soal bisa dikerjakan dengan tipe 2 tipe tadi. Dan nggak perlu mengerjakan dengan keduanya. Karena kita kan mencari penyelesaian masalah gitu. Cukup pakai tipe yang satu. Apalagi kalau UAS ya. Kalau misalkan dalam pengerjaan sehari-hari ya boleh aja pakai dua-duanya supaya lebih pasti. Tapi kalau dalam UAS rasanya eh, bisa jadi nanti malah salah menghitung, kemudian beda jawabannya, malah membuat kalian bingung. Padahal dengan satu tipe aja kalau memang dikerjakan dengan benar, ya sudah gitu kan. Nah, itu untuk jawabannya tadi ya. Sekarang untuk latihannya, karena saya harus masuk di kelas EPM. Untuk latihannya, hmm,
Untuk latihan ya, untuk NIM. Jadi kita akan mengerjakan nomor, perhatikan ya, nanti bingung lagi. 17, 18, kemudian nomor 23, jadi 17 sampai 18, kemudian nomor 23 sampai 30. Yang NIM belakangnya 1, kerjakan nomor 17. Yang NIM belakangnya 2, kerjakan nomor 18. Yang NIM belakangnya 3, 23. Yang belakangnya 4, 24. Begitu seterusnya. Yang belakangnya 0, nomor 30. Sudah pertanyaan? Belum? Halo? Tidak ada pertanyaan ya? Oke, kalau gitu. Yang NIM-nya 1, kerjakan belakang. 1 digit di akhir 1, kerjakan nomor 17. Yang 1 digit di akhir 2, kerjakan nomor 18. 1 digit terakhir angka 3, nomor 23. Angka 4, nomor 24. Angka 5, nomor 25. Begitu seterusnya. Angka 0, nomor 30. Jadi satu soal itu untuk satu orang. Silakan dikumpulkan nanti. Kalian ada kuliah lagi? Enggak kan? 10.30. 30 menit cukup. Nanti 30 menit. Saya minta tolong satu orang buatkan. Takutnya nanti saya lupa. Google Drive. Masukkan di Google Drive. Terus saya bikin ya Google Drive-nya sekarang ya. Nanti takutnya ketika dibutuhkan Google Drive-nya sudah ditutup. Tidak bisa dikoreksi tugasnya. Ada pertanyaan? Belum? Ibu itu di buku parcel atau di buku yang Ada buku ini ya. digital? Ibu kirim ke siapa? Ingrid, Allen. Ibu kirim ya langsung ya pada kamu. Susahnya nak download buku ini lagi. Padahal ini ya. Nih, Ibu kirim ke Allen Be, langsung. Jadi bisa. Nih, Bu udah kirim ke Allen. Tuh. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Udah ya? Ada lagi? Satu orang satu soal. Silahkan. Bu, boleh pakai alat bantu dak? Boleh. Bu, kalau kami mau mengerjakannya pakai Microsoft Word, boleh dak? Boleh. Kalau ngerasa susah nian nak nulis tangan pakai Microsoft Word, boleh. Karena Bu, kami gambarnya ngambil dari GeoGebra, boleh. Gambarnya dibuat yo. Soalnya dari mana Ibu tahu kalian bisa nentukan yang bawah, yang mana, yang atas, yang mana kalau ada gambar. Kan tidak semua soal tuh bisa langsung dilihat secara aljabar. Kayak tadi, dia fungsinya dalam bentuk Y, tapi harus diubah ke X kan? Oh. Atau kita sepakati, Be, Izin tulis tanya, tangan Bu. atau pakai Word? Tulis tangan, Ibu. Tulis tangan ya. Gambarnya harus ada ya. KPB. Ibu izin sebelumnya, Ya, kalau nggak salah sudah ini kami ada mata kuliah evaluasi Bu. Kalau misalnya mau dikirim 30 menit setelah ini agak karena mepet dengan kami. kalian kuliah evaluasi dengan Ibu juga, bukan kan? Dengan Ibu ya, bukan kan? Dengan Bu Suli kan? Iya, Bu, dengan Bu Oh Zuli. iya, oke. Oke, kalau gitu, saya nggak tahu kalau kalian ada kuliah. Cak mana ya? Ditunggulah sampai sebelum maghrib, jadi jam 6. Saya kirimkan Google Drive-nya ke Allen, nanti silahkan dikirimkan ke Google Drive itu. Formatnya pakai NIM, nggak usah pakai nama langsung, NIM-nya berapa. Nama filenya ya, misalkan 60, sudah kayak gitu, Be. Tapi di kertasnya ada nama dan NIM-nya. Jadi mudah nanti ngelihatnya. Itu saja dulu, kalian juga mau kuliah. Saya juga ada kuliah evaluasi pembelajaran matematika. Saya tutup perkuliahan kalkulus pola banyaknya. Nanti tolong untuk tanggal 11 carikan penggantinya sehingga kita tetap bisa selesai di
bulan April. Di awal Mei tinggal mengolah nilai untuk pengolahan nilai untuk nilai UAS-nya gitu. Makasih semua, semoga aktivitasnya lancar. Kita ketemu lagi 2 minggu dari sekarang. Saya tutup ya, makasih semua. Terima kasih, Bu. Makasih, duluan ya. Yes, Bu.